mahal. Sedangkan kalau kita mau berbicara masa formal yang kaitannya dengan civil society, enggak bisa. Sekarang mau jadi dosen apa kalau kita semua merasakan orang bercinta itu teorinya secara formal bagaimana? Ayo saya tanya. Enggak bisa. Masa kita mau bedil nembak? Desa. Mau nembak cewek langsung secara formal, nama Marwoto, umur sekian, ya mentah lagi. Apalagi kalau justru kalau secara formal itu terlalu banyak sekali kelemahannya. Paling enak kalau kita berbicara masalah formal, nembak cewek fakultas hukum, enggak mungkin diputus. Dia mau mutus kita bukakan pasal. Dek, mutus saya, berarti sudah melanggar pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Mau apa? Karena dia sudah terpaku dengan kata-kata formal, tidak berani melanggar. Disiplin ilmu yang dipelajari selama di fakultas, enggak berani dia meninggalkan. Klepek. Hukum ini sekarang apa yang dicapai oleh mahasiswa titel besok kalau mati tidak dipakai. Lain, saya ini praktisi, saya ini pemerhati hukum. Tanpa sekolah saya sudah mampu tahu masalah pasal-pasal, tidak hanya mengamalkan, sudah pernah melanggar 4 kali. Loh, di dalam era keterbukaan kita harus ngomong jelas dong, kita pernah melanggar. Yang lain berani mengatakan saya pernah melanggar hukum, enggak mungkin. Saya berani karena tidak pendidikan formal. Selamat. Dan orang yang pakai pendidikan formal besok kalau meninggal enggak dipakai si A, SH, profesor si A. Tapi kalau apalagi cuman sekarang ini baru SH, IR, nih pernah tersangka, titel tinggi. Tersangka. Ternyata banyak sekarang yang SH, IR, DRS, dia ikut jejak saya jadi tersangka. Sarjana mudanya itu tersangka. Nah, sarjana penuh terdakwa. 4 kali saya terdakwa. Ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa. Jelas kan kalau kita berbicara masalah formal, paling kita cuma bergumam. Susah disalahkan. Pengusaha yang penguasa, susah. Paling kita ya main purposes, godit poses. Salah, tapi kalau kuasa susah diproses. Terima kasih. Ya. Ternyata kita baru saja menemukan orang yang paling bodoh di antara kita. Tapi bagaimana nanti yang generasi mudanya ini akan melanjutkan. Kita ketemu lagi setelah break yang satu ini. Tetap di Stand Up Comedy Battle of. Ya, kembali lagi di Stand Up Comedy Battle of. That's right, itu kanan. Sekarang generasi mudanya. Dari Pasar Kembang dulu atau Malioboro? Silakan. Ya, dari Pasar Kembang dulu. Ya, terima kasih, asik sekali penontonnya. Ini kompak semua. Yang cakep-cakep ada di kanan, yang cantik-cantik di kiri, yang jelek nyebar. Oke, kebetulan saya Setiawan Tiadatara, ini M-Hum, motivator humor. Saya sangat tidak setuju dengan pendidikan formal gitu loh. Apa gunanya pendidikan formal ya? Kuliah kita nggak harus masuk kampus, kita bisa kuliah subuh gitu loh ya. Bener kan? Nggak harus repot gitu loh. Saya pernah bahkan ada kuliah 7 menit, itu pernah. Atau istilahnya kultum. Bener kan? Kuliah kok sangat sederhana. Saya pernah diminta ngisi kultum. Cuman saya malah pingsan waktu itu. Saya kira kuliah 7 menit, ternyata kuliah 7 minggu waktu itu. Jadi lama banget. Nah, apa gunanya kita pendidikan terlalu tinggi-tinggi? Karena orang itu bisa sukses dengan 2 hal. Satu, pendidikan formal. Yang berikutnya itu adalah sukses dari jalur bakatnya. Seperti itu. Saya lihat dulu ya nih. Proses saya karena kebetulan juga lulusan dari berbagai universitas, Mas. Benar, saya ini dulu di UI ini saya di HI ya. Hubungan intim gitu. Benar,
Kemudian pindah di Undip, tapi Undip Jawa Timur, Universitas di Ponorogo. Ambil fakultas Reok waktu itu. Kemudian kalau yang di Jawa Tengah kan Universitas Diponegoro gitu ya. Itu kan sama dengan Unpad kan, Undip itu sama dengan Unpad. Universitas Diponegoro, Unpad itu Universitas Pangeran Diponegoro. Jadi pengalaman saya insya Allah sudah banyak. Saya nggak setuju dengan pendidikan yang istilahnya formal. Kuliah di UI saya juga pernah, saya Universitas Imut gitu ya. UKI juga pernah, Universitas kah ini gitu. Saya pernah semua, jadi apa gunanya kita mengambil jalur formal kalau prakteknya kita tuh ternyata tidak sesuai dengan pendidikan yang kita tempuh gitu loh. Coba kita lihat anak-anak sekarang tuh kelihatannya pendidikan mahasiswa semakin gaul, semakin nggak bisa dibaca tulisannya. Benar. Semakin gaul itu semakin aneh tingkah lakunya. Kita lihat aja deh zaman-zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu itu lebih sopan gitu. Kita lihat foto-foto zaman sekarang mahasiswa kan memalukan fotonya. Masuk dipotret itu melet gitu. Coba kita lihat nenek kita, apa ada yang dipotret tuh? Nggak ada, nenek kita dipotret. Nggak ada. Nenek kita nggak ada yang seperti itu. Makanya kalau kepingin sukses itu formatnya cuma satu. Terapkan M3 atau 3M. Yang satu kalau kepingin kaya gampang. Mewarisi. Orang tua kita kaya, kita tinggal mewarisi saja. Enak kan? Atau M yang kedua, mencari. Kita mencari dengan jalur rezeki. Tapi jangan mencari pesugihan ya. Atau M yang ketiga ini paling enak kepingin kaya. Menikahi gitu. Meskipun wajahnya kayak Buto Terong, kalau dia kaya, kita bisa kaya. Oke, terima kasih.